Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif Nurul Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran Al-Arifah Hanifida. Yang kedua terhormat kepada guru-guru MTS MA Al-Quran Al-Arifah Hanifida selaku pengasuh, dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya dan kepada kedua orang tua saya yang di rumah. Perkenalkan, nama saya Al-Hikam Tajul Aulia dari kelas 12 Aliyah dari Hanifida. Di sini saya akan menyelesaikan tentang pelajaran PKN, yaitu tentang makna hak dan kewajiban. Nah, yang pertama itu ada makna hak. Apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Misalnya itu seseorang itu tidak mendapatkan haknya. Hak itu seperti yang seharusnya dimiliki seseorang itu. Semisalnya itu ada seorang anak, dia itu harusnya diperlakukan dengan sangat baik. Apabila dia diperlakukan sangat jahat, maka dia tidak mendapatkan haknya. Ataukah seperti peraturan fasilitas-fasilitas di sekolah. Sekolah telah menjanjikan seseorang untuk ini. Nah, maka apabila dia janji itu tidak benar, maka seseorang itu tidak mendapatkan haknya. Seperti itulah pokoknya. Yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, aturan dan sebagainya. Nah, jadi itu tadi yang sudah ditentukan oleh aturan ataupun lain-lain. Contohnya seperti pasal 31, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, itu berarti setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan. Apabila ada yang tidak mendapatkan pendidikan, maka dia tidak menerima haknya, dia itu tidak menerima kepunyaannya atau milik dia itu. Ya pokoknya gitulah. Kemudian pasal 34 ayat 1 ada berbunyi, fakir, miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi apabila ada anak-anak terlantar yang tidak dipelihara oleh negara, maka anak-anak terlantar itu tidak mendapatkan haknya, tidak mendapatkan sesuatu yang harusnya didapatkan oleh anak tersebut. Kemudian yang kedua ada kewajiban. Kewajiban itu apa? Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan menurut hukum ataupun aturan. Jadi contohnya itu seperti dalam pasal 27 ayat 3, setiap warga negara wajib ikut pembelaan negara. Nah, jadi misalnya itu apabila Indonesia sedang dijajah, maka semua warga negara itu wajib untuk ikut andil. Maksudnya itu ikut andil itu ikut dalam pembelaan negara itu wajib, berarti harus dilaksanakan. Tidak boleh ada yang tidak melaksanakannya. Kemudian dalam contohnya itu dalam pasal ayat 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, jadi satu orang itu harus menghormati, wajib berarti harus dilaksanakan. Maka kita tuh emang harus menghormati hak asasi manusia orang lain. Kemudian di sini ada nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang pertama itu adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan itu yang berbasis lebih ke spiritual. Contohnya itu seperti melaksanakan perintah agama dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yaitu nilai yang terhadap sesama. Contohnya itu seperti kita tuh harus menghargai satu sama lain, atau menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian kita itu nilai yang ketiga. Kemudian nilai yang ketiga itu ada nilai persatuan. Nilai persatuan itu contohnya itu seperti berbeda-beda tetap harus tetap satu, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat itu nilai kerakyatan, yang dimana ini tuh berlaku di dalam masyarakat, seperti bermusyawaratan yang mufakat, musyawarah. Kemudian yang kelima itu adalah nilai keadilan. Nilai keadilan itu contohnya itu seperti dapat perlakuan adil atau kita dapat memperlakukan secara adil. Kemudian ada nilai instrumental. Nah, nilai instrumental itu turunan dari nilai-nilai dasar yang dituangkan dalam ketentuan konstitusional. Contohnya itu seperti pasal hak dan kewajiban.
Itu berarti nilai instrumental, nilai turunan-turunan dari nilai apa? Nilai Pancasila. Kemudian ada juga nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan. Biasanya itu nilai praksis itu sering diubah-ubah. Contohnya itu seperti nilai praksis juga perwujudan dari nilai dasar. Jadi seperti tadi nilai dasar itu adalah nilai Pancasila. Contohnya seperti menghormati agama dan melakukan dengan adil. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.